Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku di pelajaran Ibu, pelajaran biologi. Minggu kemarin Ibu sudah menayangkan tentang hereditas, ya, tentang ilmu penurunan sifat. Dikenal juga dengan ilmu genetika. Nah, di minggu kemarin itu ditayangkan tentang sifat-sifatnya, persilangannya. Untuk memperjelas, Ibu akan terangkan lagi di sini tentang persilangan. Ya. Ini persilangan yang pertama adalah persilangan monohibrid, ya. Monohibrid atau monohibrida. Di mana persilangan ini hanya menyilangkan satu sifat beda saja. Karena di setiap organisme itu memiliki banyak sifat. Jadi di sini hanya menyilangkan satu sifat saja, ya. Jadi satu saja sifatnya. Nah, pada persilangan monohibrid itu ada dua macam persilangan, ada persilangan dominan. Ya. Minggu kemarin sudah dikatakan apa yang maksud dengan dominan itu. Nah, di sini contohnya adalah persilangan bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Ya. Bunga merah ini bersifat dominan. Bunga putih dia bersifat resesif, ya. Apa dominan itu? Sifat yang menutupi, sedangkan resesif adalah sifat yang ditutupi. Nah, di sini bunga merah itu dituliskan dengan huruf, dikodekan dengan huruf M besar, ya. Kenapa ditulis M besarnya 2? Pada setiap sifat itu diwakili oleh pasangan alel, ya. Jadi M besar itu adalah pasangan alel. Kalau kalian menyilangkan tidak boleh menuliskan satu huruf, misalnya dalam satu sifat beda itu. Warna merah ini dituliskan dengan 2 huruf, ya, yang sama. M besar. Kemudian bunga putih dituliskan dengan M kecil. Minggu lalu pun sudah diterangkan bahwa sifat dominan itu ada 2, ada dominan homozigot dan ada dominan heterozigot, ya. Nah, ini M besar itu adalah dominan homozigot. Nanti bagaimana yang heterozigotnya nanti kita lanjut dulu, ya, ini. Nah, disilangkan bunga merah yang dominan homozigot dengan bunga putih. Itu dituliskannya M besar disilang dengan M kecil. Ya. Nah, ini M besar itu adalah genotip. M kecil itu adalah genotip. Bagaimana cara menyilangkannya itu? Kalian harus mencari dulu gametnya, ya. Gamet itu adalah sel kelamin, ya, sel seks gamet itu. Nah, ini gamet itu dibuat dari pemisahan genotip. Di sini M besar, nah dipisahkan. Gametnya itu M dan M besar, ya. Kemudian bunga putih ini juga bagaimana gametnya? Gametnya itu M kecil, ya. Nah, sekarang bagaimana keturunannya? Keturunan F1-nya. Keturunan F1 itu filial, ya. Jadi keturunan pertamanya. Ini coba kalian pasangkan gametnya tadi. M besar dipasangkan dengan M kecil. M besar dipasangkan dengan M kecil. Semuanya pasangannya adalah M besar, M kecil. Jadi untuk filial ke satunya, keturunan ke satunya, rasio genotipnya itu untuk F1-nya itu adalah M besar, M kecil 100%. Ya, tidak ada yang lainnya, makanya dikatakan 100%. Nah, bagaimana sekarang untuk mendapatkan F2-nya? F2-nya kalau dia disilangkan dengan sesamanya, jadi sesama keturunannya itu yang sama dengan genotipnya M besar, M kecil. M besar, M kecil di sini warnanya merah, ya. Warnanya merah. Nah, disilangkan bunga yang merah dengan genotip M besar, M kecil, disilangkan sesamanya.
Bagaimana caranya? Buat lagi gametnya. Gamet dari merah dari F1-nya itu adalah M besar, pisahkan. Ini M kecil, dipisahkan. Kemudian merah di sini juga dipisahkan gametnya. M besar, M kecil. Nah, bagaimana sekarang F2-nya? F2-nya tinggal dipasangkan lagi ininya. Hasil gamet tadi. M besar dipasangkan dengan M besar. Ini ada satu, tulis. Kemudian M besar disilangkan dengan M kecil. Tulis di sini M besar, M kecil. Kemudian yang ini M kecil berpasangan dengan M besar. Jangan dituliskan M kecil, M besar karena M besar harus terlebih dahulukan. Ditulis saja ini M besar, M kecil. Kemudian ini ada M kecil, M kecil. Jadi didapatkanlah genotip untuk F2. Ya, genotip untuk F2 itu ada M besar, M besar, M besar, M kecil ada 2, kemudian M kecil, M kecil. Nah, kalian bisa membuat perbandingan genotipnya. Perbandingan genotipnya apa? Tadi M besar itu ada berapa? M besar, M kecil ada berapa? M kecil, M kecilnya ada berapa? Nah, di sini M besar ada 1. M besar, M kecil ada 2. M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya ini 1 M besar, 2 M besar, M kecil, 1 M kecil, M kecil. Kalau dipersenkan, ini M besar 25%, M besar, M kecil 50%, M kecil 25%. Ya. Nah, bagaimana sekarang menentukan perbandingan fenotipnya? Coba lihat ke sini. M besar karena dia bersifat dominan, ya. M besar itu warnanya merah. Fenotip itu apa? Sifat yang tampaknya, yang kelihatan, ya. Jadi genotip M besar itu akan tampak dari luar warnanya merah. Kemudian M besar M kecil ini warnanya merah. Kenapa warnanya merah? Padahal di sini ada M kecilnya. Karena M besar ini bersifat dominan yang akan menutupi M kecil yang bersifat resesif. Makanya warnanya berwarna merah. Kemudian ini ada M kecil, warnanya jadi putih di sini. Sehingga perbandingan fenotip itu merahnya ada berapa? Ini ada 1 di sini merahnya. Kemudian ada 2, jumlahkan jadi 3. Kemudian yang putih ini ada 1. Putih 1. Sehingga perbandingan genotip itu 3 berbanding 1. Atau kalau dipersenkan, yang merah 75%, yang putihnya 25%. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Itu tentang persilangan dominan. Nah, kemudian yang kedua adalah persilangan intermediate. Ya. Apa yang maksud dengan persilangan intermediate? Persilangan intermediate adalah persilangan di mana sifat dominan tidak bisa muncul seluruhnya karena sifat yang resesifnya tidak bisa ditutupi. Jadi sama-sama kuat. Yang dominan ingin tampak, yang resesif pun ingin tampak. Contohnya begini. Tadi bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Ini khusus pada bunga Mirabilis jalapa. Ya, bunga Mirabilis jalapa itu memiliki sifat intermediate. Pada saat bunga merah disilangkan dengan bunga putih, coba lihat ke sini. Ini genotipnya masih sama, M besar untuk warna merah. Putihnya M kecil. Gametnya bagaimana? Sama lagi dipisahkan. M besar pisahkan lagi. M kecil dipisahkan. Genotip F1-nya itu adalah M besar, M kecil. Sama dengan yang tadi di atas ya. Berapa rasio genotipnya untuk F1-nya itu? 100% adalah M besar, M kecil. Kan tidak ada yang lain, genotip yang lain. Warnanya ini tidak merah. Karena sifat M kecil ini warna putih ingin tampak juga. Sehingga dia akan mempengaruhi warna merah ini. Sifatnya tidak merah tetapi menjadi merah muda. Ya, menjadi merah muda. Nah, sekarang bagaimana sih? Coba kita lihat F2-nya. F2-nya disilangkan sesamanya, yaitu M besar M kecil disilang dengan M besar M kecil, yaitu merah muda dua-duanya ya. Merah muda dua-duanya.
Nah, bagaimana penyilangannya? Ya, hasilnya tadi kamu ini harus dipisahkan dulu ya, M besar, M kecil. Untuk gametnya, pisahkan. Ini juga dipisahkan M besar, M kecil. Sama dengan yang di atas tadi. Ini, nah. Sama yang dengan yang ini. Ya, dipisahkan. Penulisannya sama. Pengerjaannya sama. Begini, Ibu langsung penulisannya. Perbandingannya, M besar itu 1 sama M besar, M kecil juga sama 2, M kecilnya 1. Sama perbandingan genotipnya itu perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 1. Yang berbeda adalah perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip itu akan berbeda karena yang 1 itu merah, kemudian yang ini M besar M kecil karena dia tidak ingin ditutupi warna putihnya sehingga 2 menjadi warna merah muda. Ya. Kemudian M kecilnya itu berwarna putih. Jadi pada perbandingan fenotip tidak seperti yang di atas ini 75% dan 75% dan 25% tidak itu. Karena merahnya tadi ini merah ya. Nah, sekarang yang intermediate ini ada warna merah muda sehingga perbandingan fenotipnya tetap 1 merah, 2 merah muda dan 1 putih. Ya. Itu persilangan intermediate. Jadi itu yang harus kamu ingat ya. Jadi ada 2, dominan dan intermediate. Nah, sekarang coba kita silangkan ini. Pada pohon tinggi, bukan sekarang bunga lagi ya. Sifatnya adalah pohon tinggi bersifat dominan disilang dengan pohon pendek. Tinggi itu dominan makanya ditulis T besar ya. Nah, minggu yang lalu juga dikatakan bahwa dominan itu ada 2 macam. Ada dominan homozigot dan ada dominan heterozigot. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dominan homozigot itu adalah ini. Dua-dua ditulis dengan huruf besar. Ya, maaf Ibu salah. Ini pendek itu harusnya. Yang pendek itu bukan T besar ini. Ya, harusnya T kecil juga. T kecil. Nah yang kemudian ada satu lagi selain dominan homozigot, ada juga dominan heterozigot. Dominan heterozigot ini dituliskannya T besar, T kecil, ya. Seperti yang di sini, ini adalah M besar, M kecil itu adalah dominan heterozigot, ya. Nah, sekarang yang tinggi ini T besar, D besar disilangkan dengan pendek T kecil, T kecil. Coba kalian tuliskan bagaimana gametnya, bagaimana F1-nya. Tidak usah sampai F2, F1-nya saja. Ya. Nah, ini Ibu tuliskan tadi, dominan itu ada 2. Dominan homozigot, contohnya, ini contoh ya. Ada A besar, B besar, B besar, T besar, T besar, M besar, M besar. Kemudian ada dominan heterozigot, itu adalah ada yang huruf besar dengan huruf kecilnya. A besar, A kecil, B besar, B kecil, T besar, T kecil, M besar, M kecil. Itu contohnya. Ya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya, coba kamu silangkan pohon tinggi dominan heterozigot disilang dengan pohon pendek. Bagaimana F1-nya? Ya. Ini pohon tinggi dominan heterozigot disilang dengan sesamanya. Pohon tinggi homozigot disilang dengan pohon tinggi heterozigot. Nah, ini semuanya tuliskan F1-nya, perbandingan genotipnya, dan perbandingan fenotipnya. Ya, sekian untuk hari ini pertemuan untuk biologi. Mudah-mudahan kalian paham. Coba tuliskan, kerjakan yang Ibu tanyakan tadi. Ibu ingin melihat kepahaman kamu sampai di mana. Ya. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan kalian tuliskan pertanyaannya apa yang tidak jelasnya. Ya, Ibu mohon karena kalian kelas 3 itu harus dikerjakan dan kalian pahami. Jangan dianggap sepele ya. Karena ini pelajaran genetika yang awalnya. Nanti kalian akan terus ke sana belajar genetika. Kalau kalian dasarnya tidak bisa, kalian akan sulit nanti untuk mengerjakan selanjutnya ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.